para imam. Nah di sini yang jadi pembahasan adalah manhaj usulinya atau biasa kita sebut dengan manhaj fikihnya. Nah sebenarnya pada perkataan ini manhaj usuli di sini yang akan dibahas oleh saya yaitu manhaj usuli Imam Ibnu Qudamah. Nah tentang manhaj usuli ini, pertama kalau kita lihat dari segi bahasanya, manhaj itu artinya metode. Lalu kalau usuli, yang dimaksud di sini adalah usul itu usul fikih. Nah sebenarnya kalau kita perhatikan kalimat usul fikih itu kan ada usul fikih, ada fikihnya. Ketika seseorang mengambil kesimpulan dalam sebuah hukum, contohnya di dalam Al-Quran itu ada perkataan aqimus sholata, yang artinya dirikanlah sholat. Nah ketika ada aqimus sholata, dirikanlah sholat, di sana ada perintah. Nah perintah al-amru yaqtadil wujuba, perintah itu menghendaki kepada wajib. Nah kesimpulannya di sana adalah bahwa mendirikan sholat itu adalah wajib. Nah kalau kita perhatikan hal yang seperti ini, pertama aqimus sholata adanya dari dalam Al-Quran. Yang kedua ada al-amru yaqtadil wujuba, perintah itu menghendaki kepada wajib. Lalu ada kesimpulannya bahwasanya yang namanya mendirikan sholat itu adalah wajib. Nah, maka di sini inilah yang nanti disebut dengan usul fikih. Pertama ada dalilnya, kedua ada kaidah umumnya, yang ketiga ada kesimpulannya. Ini yang namanya usul fikih. Sedangkan yang namanya fikih itu adalah kesimpulan dari yang telah dibahas. Maksudnya kesimpulan dari pertama kan tadi ada aqimus sholata, dirikanlah sholat. Yang kedua ada al-amru yaqtadil wujuba, perintah itu menghendaki terhadap kewajiban. Nah dari dua kata ini, dua kalimat ini, nah menghadirkanlah satu kesimpulan. Nah kesimpulan ini namanya adalah fikih. Sedangkan yang tadi kalau kita lihat kalimat pertama dan kalimat kedua, ini nanti namanya usul fikih. Nah, kalau kita lihat seperti itu, nah usul fikih itu sebenarnya adalah metode. Metode dalam apa? Metode dalam hal kita mengambil sebuah kesimpulan hukum. Itu yang namanya usul fikih. Nah, oleh karena itu di sini kan ada manhaj usuli, judulnya itu manhaj usuli. Nah sebenarnya kalau kita sebut dengan manhaj fikih itu kiranya lebih tepat gitu, manhaj fikih. Karena manhaj fikih, metode fikih, tentunya yang akan dibahas itu adalah usul fikihnya. Nah sedangkan kalau ini manhaj usuli, nah manhaj usuli di sini kalau saya perhatikan, ya kalau pendapat saya di sini manhaj usuli merupakan sebuah penghamburan kata ini kalau manhaj usuli. Tapi dikarenakan orang Indonesia biasanya dengan memperhatikan hal yang mudah diingatnya, itu jadi lebih mudah untuk bisa dipahami. Kalau berpikir manhaj usuli, pasti ya kebayangnya itu usul fikih. Dan memang yang dimaksud adalah yang akan dibahas itu adalah usul fikihnya. Itulah seperti perkataan silaturahmi. Kan sebenarnya silaturahmi itu cukupnya menyambungkan kasih sayang. Tapi kita biasa menyebutnya dengan menyambungkan silaturahmi. Nah dengan perkataan seperti itu biasanya kita lebih bisa dipahami. Oleh karena itu di sini diambil judul manhaj usuli untuk yang kajian pada minggu keempat, supaya ketika disebutkan manhaj usuli yang terbayang itu adalah metode dalam mengambil kesimpulan hukum.
akan saya bahas di sini manhaj usuli mengenai Imam Ibnu Qudamah. Berarti nanti yang akan kita bahas itu adalah metode Ibnu Qudamah di dalam hal beliau menyimpulkan hukumnya itu seperti apa, bagaimana nilai Ibnu Qudamah ini. Nah, sebelum kita masuk kepada metode Ibnu Qudamahnya, pertama kali kita akan membicarakan mengenai sejarah usul fikihnya itu sendiri. Karena mau tidak mau, Imam Ibnu Qudamah itu kan salah satu orang yang beliau itu membuat karya usul fikih, yang mana nantinya di dalam membuat karya usul fikih ini tentunya Imam Ibnu Qudamah sendiri beliau mempunyai metode tersendiri di dalam hal menyimpulkan sebuah hukum. Nah, di sini Imam Ibnu Qudamah tidak terlepas dari sejarah para pendahulunya. Kan yang namanya usul fikih itu dari zaman Rasul pun itu sudah ada, gitu. Tapi memang belum terbukukan. Gitu. Di zaman Rasul itu usul fikih terjadi. Kenapa usul fikih terjadi? Dikarenakan di zaman Rasul pun itu ketika menyimpulkan sebuah hukum itu sudah terjadi. Ketika tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada dalilnya dari As-Sunnah, maka para sahabat pun berijtihad. Nah, dengan mereka itu berijtihad, berarti di sana ada metode usul fikih, cuman belum dibukukan, baru berada di dalam akal pikiran mereka. Nah, di sini yang terjadi seperti dua orang sahabat yang mereka itu berada dalam sebuah perjalanan, lalu mereka itu dalam sebuah perjalanan, lalu datang waktu sholat. Ketika datang waktu sholat, dikarenakan di perjalanan, lalu mereka tidak mendapatkan air, maka keduanya itu mereka bertayamum. Langsung keduanya sholat. Nah, ketika di tengah perjalanan, salah satu di antara mereka itu mendapatkan air. Nah, ketika mendapatkan air, yang satu meneruskan sholatnya, yang satu itu mengulang sholatnya, dan yang satu tidak melakukan sholat lagi, tidak mengulang sholatnya. Nah, ketika seperti itu, mereka pun di sini ternyata berijtihad. Yang satu berijtihad bahwasanya saya sudah melaksanakan sholat sesuai dengan perintah Rasulullah, sesuai dengan perintah Allah, jadi tidak usah mengulangi untuk sholat lagi. Yang kedua, dia berijtihad bahwasanya waktu sholat ini belum selesai. Dikarenakan waktu sholat belum selesai, tapi masih ada waktu untuk bisa melaksanakan sholat. Oleh karena itu dia berkeyakinan sholat saya yang tadi itu tidak sah, gitu. Oleh karena itu dia berwudu kembali dan mengulang sholatnya lagi. Nah, dalam hal ini mereka berijtihad, yang mana berijtihad ini mesti ada metode fikihnya itu seperti apa. Nah, metode fikihnya itu ya berarti usul fikihnya, gitu. Nah, sedangkan usul fikihnya itu secara dibuka itu belum ada, tapi dalam pikiran itu sudah ada. Yang mana? Yang di dalam pikiran mereka itu sudah ada. Nah, yang tadi kan, yang pertama, orang yang tidak mengulangi sholatnya, dia berkeyakinan ketika sholat itu sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka itu sudah tidak usah diulangi lagi. Nah, itu dia metodenya seperti itu. Nah, yang satu lagi, dia mempunyai pemikiran atau metode ketika waktu sholat belum selesai, waktu sholat belum habis, maka yang dilakukannya itu secara tayamum, dikarenakan sekarang ada air, itu jadi batal. Oleh karena itu dia berwudu lagi, lalu dia mengulang sholatnya. Nah, dengan berpatokan hal-hal yang seperti itu, pemikiran seperti itu, maka itu disebut dengan usul fikih. Tapi belum dibukukan.
dan mereka pun ada kesimpulannya masing-masing. Dan ketika hal itu diadukan kepada Rasulullah SAW, maka Rasul pun mengatakan bahwasanya bagi orang yang dia tidak mengulangi sholatnya, Rasul mengatakan asobtas sunnah, kamu telah sesuai dengan sunnah. Tapi kepada orang yang mengulangi sholatnya, Rasul mengatakan kamu mendapatkan 2 pahala. Nah, 2 pahala ini, 2 pahala dari mana? Pertama, bukan dari salahnya, gitu ya. Tapi orang itu mendapatkan 2 pahala. Pertama, dari ijtihadnya, dia melakukannya. Yang kedua, dia mendapatkan pahalanya itu dari melaksanakan sholatnya. Nah, jadi di zaman Rasul pun ini usul fikih itu sudah terjadi. Lalu di zaman sahabat pun ada seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal. Yang Muaz bin Jabal itu ditanya oleh Rasulullah SAW ketika Rasul mengutusnya ke daerah Yaman. Kata Rasul, bagaimana kamu akan memutuskan sebuah perkara? Maka Muaz pun berkata, saya akan memutuskannya dengan kitab Allah. Lalu ditanya lagi, bagaimana kalau kamu tidak menemukannya dalam kitab Allah? Nah, Muaz bin Jabal berkata, saya akan memutuskannya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, bagaimana kalau kamu tidak mendapatkannya dari sunnah Rasul pun? Dia berkata, saya akan bersungguh-sungguh akan menguras dengan apa yang saya punya dari pikiran itu. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya itu Muaz bin Jabal mengatakan ajtahidu bi ra'yi. Aku akan berijtihad dengan apa yang ada dalam pikiranku. Nah, tentunya saja berijtihadnya Muaz bin Jabal itu berijtihad yang mana diambil hal itu dari kesimpulan Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Nah, ketika mendengar jawaban dari Muaz bin Jabal seperti itu, Rasul pun mengatakan bahwasanya Muaz bin Jabal itu telah disesuaikan dengan apa yang diridhoi oleh Rasulullah SAW. Nah, ternyata ketika hal itu ini menandakan bahwasanya yang namanya usul fikih itu sudah ada. Dari mana? Ya kan pertama tadi metodenya itu dari Al-Quran, yang kedua dari As-Sunnah, yang ketiga dari ijtihad. Itu perkembangan usul fikih yang ada pada zaman Rasulullah. Lalu di para tabi'in pun metode usul fikih itu sangat berkembang. Pertama, di kalangan tabi'in itu ada Abu Hanifah, yang mana Abu Hanifah ini cara pemikirannya itu beliau banyak menggunakan ra'yun atau menggunakan akal. Nah, alasan Abu Hanifah kenapa banyak menggunakan ra'yu, kan sudah sangat terkenal bahwasanya Abu Hanifah itu banyak menggunakan ra'yu ketika menyelesaikan sebuah masalah. Nah, yang ra'yunya itu biasa disebut dengan istihsan. Nah, kenapa Abu Hanifah itu banyak menggunakan ra'yu pada waktu zamannya? Nah, dikarenakan pada waktu Abu Hanifah itu tinggalnya di Baghdad, Irak, yang dimana di Irak itu banyak sekali orang-orang yang memalsukan hadis. Nah, dikarenakan banyaknya orang-orang yang memalsukan hadis, Abu Hanifah itu khawatir kalaulah hadis yang diberikan itu adalah hadis-hadis palsu. Nah, dikarenakan khawatir itu hadis palsu, kalaulah itu sudah diyakini hadis sahihnya, tentunya Abu Hanifah itu akan mengambil hadis yang sahih itu. Tapi kalau diragukan kesahihan dari hadis yang diberikan kepada Abu Hanifah, nah Abu Hanifah lebih aman mengambil istihsan.
lebih aman mengambil ra'yinya. Kenapa? Ya dikarenakan kalau mengambil hadis itu, Abu Hanifah itu merasa khawatir karena kan terlalu banyak hadis yang palsunya, maka Abu Hanifah meninggalkan hadis-hadis yang diragukan kesahihannya. Ya akhirnya Abu Hanifah banyak menggunakan ra'yi, dan di situ ketika Abu Hanifah melakukannya seperti itu, itulah yang terbaik waktu itu di Baghdad, Irak, yang dilakukan oleh Abu Hanifah. Beda lagi dengan Imam Malik, yang mana Imam Malik itu metode beliau yaitu dengan ketika ada hukum yang tidak di Al-Quran tidak ada, dalam As-Sunnah tidak ada, maka Imam Malik itu akan mengambil hukumnya itu dari amal-amal yang dilakukan oleh orang Madinah. Kenapa Imam Malik itu mengambil hukum dari amal-amal yang dilakukan oleh orang Madinah? Nah, dikarenakan Rasul itu kan tinggalnya itu di Madinah. Lalu di Madinah itu pula para sahabat Rasul itu berada. Gitu. Nah, jadi di antara ribuan para sahabat yang mereka itu berada di Madinah, nah mereka itu tidak mungkin atau mereka itu sangat tidak mungkin, atau ya kemungkinan kecil untuk berbeda dengan Rasulullah. Nah, dikarenakan kemungkinan kecil berbeda dari Rasulullah, karena mereka sudah lama tinggal dengan Rasulullah dan juga ribuan orang sahabat, jadi amal-amalan orang Madinah itu bisa diikuti, bisa dijadikan sebuah hukum. Itu bagi Imam Malik. Kenapa? Mengambil ijma orang-orang Madinah menjadi sebuah keputusan hukum. Nah, kalau tadi kan Abu Hanifah dengan ra'yun, ya, Abu Hanifah itu dikarenakan banyaknya hadis yang palsu di Irak itu, sedangkan Imam Malik itu menggunakan amal-amal orang Madinah dikarenakan keyakinan terhadap orang Madinah yang sangat dekat dengan Rasulullah. Nah, dilihat dari kondisi seperti itu, ya kedua-duanya itu dalam kondisi yang benar. Kenapa? Karena memang kondisinya seperti itu. Nah, lalu muncul generasi tabi'in ketiga, yaitu Imam Syafi'i, yang mana nanti Imam Syafi'i itu menengahi antara Abu Hanifah dan Imam Malik. Nah, untuk menengahi hal itu, Imam Syafi'i memulai membuat buku, sebuah metode, yang mana metodenya itu semuanya itu digabungkan dari Abu Hanifah dan juga Imam Malik itu digabungkan. Nah, sehingga Imam Syafi'i itu kalau ada perbuatan amalan dari orang ahli Madinah, ini tidak bisa dijadikan sumber hukum. Dari ra'yun juga, ini kalau masih ada nas Al-Quran Sunnah, ini tidak bisa dijadikan sumber hukum juga Imam Syafi'i itu. Nah, sehingga Imam Syafi'i membuat sebuah kitab yang bernama Ar-Risalah, yang di situ dikatakan bahwasanya ada empat sumber hukum yang hal itu bisa dijadikan pegangan oleh semuanya. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Itu dari Imam Syafi'i yang menggabungkan antara pendapat Abu Hanifah dengan Imam Malik. Al-Quran dan Sunnah itu sudah jelas. Yang ketiga itu ijma, yang mana kan ijma ini banyak macamnya. Nah, sedangkan menurut Imam Syafi'i, ijma di sini adalah bukan ijma orang Madinah saja, atau bukan ijma orang Kufah saja, tapi ijma di sini adalah ijma semua umat. Jadi ketika ijma semua umat, ini baru bisa dijadikan sumber hukum. Seperti ijma sahabat, kan ketika para sahabat mereka itu berijma,
pada waktu sahabat kan sahabat itu belum terlalu banyak gitu ya. Jadi orang-orang Islam itu belum terlalu banyak, ulama itu belum terlalu banyak, jadi bisa dikumpulkan dalam satu majelis, dalam satu tempat. Oleh karena itu, ketika ini termasuk ijma sahabat, maka ini bisa dijadikan sumber hukum. Tapi kalau ijma dari orang Mekah, ijma dari orang Kufah, ini tidak bisa dijadikan jadi sumber hukum yang disepakati. Tapi yang disepakati itu nanti ijmanya ini ijma sahabat dan juga ijma semua umat. Nah, dan yang keempat, ini ada qiyas yang nantinya akan dijadikan sumber hukum oleh Imam Syafi'i. Nah, kenapa qiyas ini dimasukkan menjadi sumber hukum yang utama? Nah, dikarenakan ketika tidak ada dalilnya, maka si hukum itu yang belum ada hukumnya disamakan dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya. Lalu dicari ilahnya atau alasannya kenapa hukum ini bisa menjadi berarti wajib, haram, makruh, mubah, itu kenapa gitu. Nah, ketika ditemukan ini alasannya, ilahnya, baru bisa disamakan dengan hukum yang akan dihukumi yang belum dihukumi langsung oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang disebut dengan yang ada di dalam kitab Ar-Risalah, yang Imam Syafi'i itu menyatukan semuanya antara Abu Hanifah dan Imam Malik dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan Imam Syafi'i, beliau itu adalah seorang yang lahirnya itu di Gaza, di Palestina. Nah, terakhir dari mazhab tabi'in ini ada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu adalah seseorang yang termasuk ulama yang lahir di kota Baghdad. Imam Ahmad bin Hanbal. Nanti berhubungan dengan Imam Ibnu Qudamah. Nah, Ibnu Qudamah ini beliau mengkaji kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Al-Mukhtasar Al-Firaqi. Nah, kitab Al-Mukhtasar Al-Firaqi yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Qudamah mempelajarinya itu sejak beliau berada di Baitul Maqdis. Nah, di Baitul Maqdis beliau itu belajar Mukhtasar Al-Firaqi dari ayahnya sendiri. Ayahnya itu Abul Abbas. Yang Abul Abbas, beliau termasuk dari kalangan Hanbali. Abul Abbas itu. Lalu ketika Imam Ibnu Qudamah, beliau sudah mempelajari Mukhtasar Al-Firaqi dari ayahnya secara langsung. Nah, beliau itu lalu pindah ke Damaskus, hijrah ke Damaskus, dikarenakan di Baitul Maqdis itu ada tentara Salib yang ingin menghancurkan Al-Quds, ingin menguasai Al-Quds. Nah, jadi orang-orang di situ, Abul Abbas, ayahnya Imam Ibnu Qudamah beserta keluarganya, mereka pindah langsung ke Damaskus di Suriah. Nah, ketika di Damaskus di Suriah, sana beberapa lama tinggal, tapi setelah itu mereka pindah ke Baghdad, Irak. Ketika pindah ke Baghdad, Irak, selama 4 tahun, ternyata Imam Ibnu Qudamah itu bertemu dan memang sudah jadi tujuannya untuk bertemu dengan Abdul Qadir Jailani. Nah, Imam Abdul Qadir Jailani kan ini sangat terkenal di kita. Abdul Qadir Jailani itu siapa gitu. Bahkan di salah satu kalangan, Abdul Qadir Jailani itu sebagai orang yang mujizatnya itu lebih daripada Rasulullah gitu. Bahkan ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya kalau kita ingin berdoa, maka harus dulu mengatakan Abdul Qadir Jailani itu gitu. Baru doanya itu akan dikabul oleh Allah. Bahkan ada yang sampai derajatnya itu meningkatkan Abdul Qadir Jailani
Sehingga ketika kita mau meminta berdoa ke Allah gitu, jadi langsungnya ke Abdul Qadir Jailani. Nah, ada orang yang seperti itu. Nah ini kenapa sampai seperti itu? Jadi emang hal yang wajar dikarenakan Abdul Qadir Jailani itu sebagai salah satu ulama yang sangat terkemuka. Tapi ya tapi kalau sampai keadaan seperti itu, ini sebagai kamu agungkan dan menderajatkan itu makin tinggi, itu mah sengaja. Nah, di sini nanti Imam Abdul Qadir Jailani yang beliau itu akan mempengaruhi pemikiran dari Imam Ibnu Qudamah. Ternyata Abdul Qadir Jailani itu beliau adalah salah seorang dari mazhab Hanbali juga. Nah, ternyata Abdul Qadir Jailani itu adalah salah seorang yang bermazhab Hanbali juga. Ya. Jadi Imam Ibnu Qudamah ketika beliau bertemu dengan Abdul Qadir Jailani, nah beliau itu mempelajari kitab Imam Ahmad bin Hanbal dari Abdul Qadir Jailani. Kan kalau dari ayahnya sendiri, tadi Abu Abbas, pertama itu beliau mempelajarinya dari ayahnya, Imam Ibnu Qudamah itu. Lalu yang kedua, Imam Ibnu Qudamah itu mempelajarinya dari Abdul Qadir Jailani mengenai Mukhtasar Al-Shirazi karangan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi bisa kita lihat di sini bahwasanya akar-akar dari Imam Ibnu Qudamah yang nantinya akan sepemahaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal sudah muncul. Kenapa? Karena ini munculnya dari pertama ayahnya Abu Abbas, yang kedua dari Abdul Qadir Jailani. Nah, dengan Abdul Qadir Jailani itu lumayan lama, hampir 4 tahun Imam Ibnu Qudamah dengan Imam Abdul Qadir Jailani. Lalu setelah beliau itu bersama dengan Imam Abdul Qadir Jailani, beliau pun berjumpa dengan salah seorang Hanbali juga yang bermazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang biasanya disebut dengan Fathul Mani Al-Mani, yang mana beliau itu juga Imam Ibnu Qudamah ketika bertemu dengan beliau, nah beliau itu mempelajari kitab Al-Mukhtasar Al-Shirazi juga. Nah, jadi dilihat dari latar belakangnya seperti ini, ternyata Imam Ibnu Qudamah itu banyak mempelajari kitab Mukhtasar Al-Shirazi karena Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, sejak nanti Imam Ibnu Qudamah itu pemikirannya akan hampir sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan dalam metodenya pun akan sama gitu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Cuman dari Imam Ibnu Qudamah itu ada sesuatu yang syafi'ihan gitu. Kenapa? Karena kan tadi Imam Ibnu Qudamah itu tinggalnya di Palestina ya, awal gitu. Sedangkan di Palestina itu kan kelahiran Imam Syafi'i di sana. Nah, sehingga Imam Ibnu Qudamah itu meskipun dia itu bermazhab Hanbali gitu, tapi ada sedikit dari terpengaruh dari Imam Syafi'inya gitu. Dikarenakan beliau itu pernah di Palestina itu. Bukti dari Imam Ibnu Qudamah, beliau itu ada Syafi'iyahnya gitu ya. Pertama dari kitab usul fikih Imam Ibnu Qudamah yang diberi judul Rawdatun Nazir wa Junatul Manazir, yang kitab itu hampir sama susunannya dengan kitab yang dibuat oleh Imam Ghazali yang mengarang Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali itu kan mengarang kitab Al-Mustasfa Imam Ghazali. Nah, ternyata Rawdatun Nazir wa Junatul Manazir itu sistematikanya itu hampir sama sekarang kitab Mustasfa. Nah, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwasanya kitab ini adalah kitab yang
kurang ngomong kopi gitu ya, mau kopi dari kitab Al-Mustasfa. Nah tapi sebenarnya kitab Qurratul Nadir Wajuratul Manazir yang dikarang Imam Ibnu Qudamah itu memang kalau secara sistematik itu hampir sama dengan Al-Mustasfa. Tapi di sana di kitab Imam Ibnu Qudamah ada beberapa hal yang Imam Ibnu Qudamah sendiri itu mengurangi atau menambah, dan juga ada yang mendebat mengenai isi kitab Mustasfa tersebut. Nah, itu berkaitan dengan bahwasanya Imam Ibnu Qudamah yang bisa disebut dengan yang sapinya nama ayat ini. Lantaran memang pernah tinggal di Palestina, dan di sini juga ya kitab usul fikih itu hampir sama gitu dengan kitab Al-Mustasfa Imam Ghazali. Lalu Imam Ibnu Qudamah beliau itu kan seringkali sudah sering mempelajari Mukhtasar Al-Shirazi ini yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, yang nanti ini mengakibatkan ketika beliau menulis karya yang berjudul Al-Mughni, itu kitab paling fenomenal bagi mazhab Hambali. Yang Al-Mughni itu kejadian paling fenomenal. Nah, di dalam Al-Mughni itu selalu dikatakan, selalu disinggung bahwasanya ketika ada perbedaan antara mazhab Hambali dengan mazhab yang lainnya, pasti Imam Ibnu Qudamah itu mengatakan bahwasanya inilah dalil kami kenapa kami itu berpendapat seperti ini. Jadi di dalam kitab Al-Mughni itu dikatakan mazhab Hanafi berpendapat seperti ini, mazhab Maliki berpendapat seperti ini, mazhab Syafi'i berpendapat seperti ini, dan mazhab Hambali berpendapat seperti ini, dan inilah dalilnya. Ketika berbeda itu pasti seperti itu. Ketika berbeda dengan mazhab Hambali, inilah dalilnya, inilah dalilnya, inilah dalilnya. Nah itu oleh karena itu kenapa Al-Mughni itu disebut dengan kitab Hambali yang paling fenomenal juga itu, Al-Mughni itu. Nah, berkaitan dengan metode yang digunakan oleh Ibnu Qudamah. Nah, di sini kan Ibnu Qudamah itu beliau hampir sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh karena itu ketika disebut kalau metode Imam Ibnu Qudamah itu seperti apa di dalam mengambil kesimpulan sebuah hukum. Nah, kalau kita bertanya seperti itu, ternyata metode yang digunakan oleh Imam Ibnu Qudamah itu akan hampir sama dengan metode yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam memutuskan sebuah hukum. Nah, yang pertama, metodenya itu anusus dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama akan mengambil dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi di sini beliau mempunyai catatan, apabila telah ada ketentuan dari keduanya, dia berpendapat sesuai dengan makna tersurat mantuk, sementara makna tersiratnya mafhum ia abaikan. Jadi kan yang namanya Al-Quran atau As-Sunnah itu kan ada yang tersuratnya, ada yang tersiratnya. Nah, kalau yang tersurat itu kan pasti sudah pasti gitu, antara tersurat pasti. Tapi kalau yang tersirat, nah kalau yang tersirat itu ini biasanya disebut dengan zoni. Nah, oleh karena itu nas Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah maksudnya ini, sedangkan maksudnya itu diabaikan. Tapi bukan diabaikan, tidak pernah diabaikan, tapi sebelum ada hadis atau yang lain yang menerapkan kejelasannya, ini dipending dulu gitu ya, lalu tersiratnya. Yang diutamakan itu yang tersuratnya. Apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ia menukil fatwa sahabat dan memilih pendapat sahabat yang disepakati sahabat lainnya. Jadi setelah Al-Quran dan As-Sunnah itu diambil kaul sahabat.
Yang mana kalau sahabat ini, yang pertama yang akan diambil itu adalah pendapat sahabat yang disepakati oleh sahabat lainnya. Lalu ini nanti diambil. Nah, yang ketiga, apabila fatwa sahabat berbeda-beda, dia memilih salah satu pendapat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ketika pendapat sahabat itu berbeda-beda, beliau melihat mana ini pendapat siapa yang lebih mendekati dengan benaran Al-Quran dan As-Sunnah, baru dipilihnya. Kalau yang kedua makan tadi, jadi kata sahabat itu nah ternyata yang lain pun setuju gitu. Nah, itu yang kedua yang akan diambil itu. Yang ketiga mah, ketika berbeda-beda, sahabat itu berbeda-beda pendapatnya, maka ini akan dilihat mana yang lebih mendekati dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, keempat, menggunakan hadis mursal dan dhaif apabila tidak ada asar, qaul sahabat atau ijma yang menyalahinya. Itu yang keempat. Yang kelima, apabila hadis mursal dan dhaif bagaimana disyaratkan di atas tidak didapatkan, yang menganalogikan atau mengkiaskan dalam pandangannya yang ada dalil yang dipakai dalam keadaan terpaksa. Ini bagi Imam Ibnu Qudamah itu seperti ini. Menggunakan hadis mursal dan dhaif apabila tidak ada asar, qaul sahabat atau ijma yang menyalahinya. Tapi nanti pun ini yang disebut dengan hadis dhaif yang digunakan oleh mazhab Hambali bukan hadis dhaif yang untuk berapa kedudukan nama wudu gitu ya. Dan begitu pasti mau diambil gitu. Jadi hadis dhaif itu hadis dhaif dalam keadaan tobatnya dalam segi hafalannya saja. Karena kalau hadis itu yang cacat itu dari segi dari segi akhlak itu sudah tidak bisa tertolong lagi. Nanti kalau dari segi obat ini bisa tertolong. Nah, oleh karena itu menggunakan hadis mursal dan dhaif ini bukan dhaif yang umum gitu, tapi dhaif sekedar hafalan saja. Nah, itu pun apabila tidak ada asar, qaul sahabat atau ijma yang menyalahinya. Nomor 5, apabila hadis mursal dan dhaif sebagaimana disyaratkan di atas tidak dapatkan, yang menganalogikan, mengkiaskan dalam pandangannya, kias ada dalil yang dipakai dalam keadaan terpaksa. Yang kelimanya. Yang keenam, langkah terakhir adalah menggunakan satu jariah. Nah, nanti ini satu jariah itu digunakan dalam hal-hal yang menjerumuskan gitu. Kalau dalam hal-hal yang akan mencelakakan seseorang, ini digunakannya satu jariah. Nah, itu mungkin metode yang digunakan oleh Ibnu Qudamah di dalam menetapkan